selamat datang di video pembelajaran ini. Di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia penelitian, yaitu analisis data menggunakan metode studi kasus. Topik yang sangat relevan ini khususnya bagi kalian yang sedang melakukan penelitian kualitatif tugas akhir atau skripsi, serta bagaimana para praktis di berbagai bidang seperti pendidikan, psikologi, sosiologi, manajemen, dan kesehatan masyarakat. Metode studi kasus merupakan salah satu metode kualitatif yang powerful untuk mengali fenomena secara mendalam, kontekstual, dan menyeluruh. Tapi bagaimana sebenarnya proses analisis datanya, bagaimana tahapannya, apa yang harus diperhatikan? Yuk kita bahas semua secara lengkap dalam video ini. Bagian pertama ada pengantar studi kasus. Apa itu studi kasus? Metode studi kasus adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata secara mendalam. Studi kasus sering digunakan ketika batas antara fenomena yang diteliti dan konteksnya tidak begitu jelas, dan ketika peneliti ingin memahami suatu peristiwa dari berbagai perspektif. Menurut Robert Kayen, salah satu tokoh penting dalam studi kasus, metode ini sangat cocok ketika pertanyaan penelitian bersifat how dan why. Peneliti tidak memiliki kendali atas peristiwa yang diteliti. Fokus penelitian adalah fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Selanjutnya ada jenis-jenis studi kasus. Yang pertama ada studi kasus tunggal, fokus pada satu kasus yang unik atau kritis. Yang kedua ada studi kasus ganda, menganalisis lebih dari suatu kasus untuk membandingkan pola. Yang ketiga ada studi kasus intrinsik, itu instrumental dan kolektif. Ketika kasus itu sendiri menarik untuk dipelajari, kasus yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap hal lain. Yang kolektif, gabungan dari beberapa kasus instrumental. Bagian kedua ada teknik dan proses pengumpulan data. Dalam studi kasus, data biasanya dikumpulkan dari berbagai sumber agar analisisnya komprehensif dan kredibel. Teknik yang umum digunakan antara lain yang pertama wawancara mendalam, baik terstruktur, semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang kedua, observasi langsung, mengamati interaksi perilaku dan konteks sosial secara langsung. Yang ketiga, dokumentasi dan arsip, surat, laporan, berita, foto, dan catatan organisasi. Yang keempat, ada studi literatur dan catatan lapangan sebagai sumber pendukung triangulasi. Kenapa banyak teknik? Karena dalam studi kasus, triangulasi data sangat penting untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Bagian ketiga, ada tahapan analisis data dalam studi kasus. Analisis data dalam studi kasus mengikuti prinsip analisis kualitatif, namun menekankan pada pemaknaan terhadap konteks dan hubungan antara elemen dalam kasus tersebut. Yang pertama, organisasi dan redukasi data. Proses memilah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Teknik yang umum, pemberian kode terhadap pemotongan data, pengelompokan kategori, dan dengan informasi tidak relevan. Contohnya dari wawancara tentang pengalaman guru selama pembelajaran daring. Peneliti mengidentifikasi kode seperti kesulitan teknis, koneksi buruk, dan adaptasi metode mengajar. Yang kedua, penyajian data. Menyusun data ke dalam bentuk yang terorganisir, narasi deskriptif, tabel, matriks,
diagram, dan grafik. Tujuannya agar peneliti dapat melihat hubungan antara tema atau kategori secara lebih jelas. Contohnya membuat matriks antara faktor penyebab stres siswa dan dampaknya. Yang ketiga ada analisis tematik dan penarikan pola. Prosesnya mengidentifikasi tema atau pola berulang dalam data. Peneliti dapat menggunakan pendekatan induktif berangkat dari data ke teori atau deduktif dari teori ke data. Tema bisa berupa strategi coping, dukungan sosial, atau tantangan pembelajaran daring. Yang keempat ada penarikan, kesimpulan, dan verifikasi. Peneliti merumuskan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Selanjutnya kesimpulan diuji dengan member checking ke informa, diskusi dengan sesama peneliti, dan triangulasi sumber data metode. Yang kelima, interpretasi kontekstual. Tidak hanya menjawab apa yang terjadi, tapi juga mengapa itu terjadi dan apa maknanya dalam konteks yang lebih luas. Studi kasus tidak melepas dari pemahaman holistik, artinya menyeluruh, mendalam, dan sensitif terhadap konteks sosial dan budaya. Selanjutnya bagian keempat, kelebihan dan kekurangan studi kasus. Kelebihannya memberikan pemahaman mendalam dan kontekstual, mampu mengali dimensi sosial, psikologi, dan kultural dari suatu fenomena. Cocok untuk menjawab pertanyaan yang bersifat bagaimana dan mengapa. Fleksibel, bisa disesuaikan dengan berbagai jenis data dan pendekatan analisis. Kekurangannya, subjektivitas tinggi tergantung pada interpretasi peneliti. Generalitas rendah karena fokus pada suatu atau beberapa kasus. Prosesnya bisa sangat memakan waktu, apalagi sangat transkrip dan coding data wawancara. Rental terhadap bias konfirmasi dan bias seleksi kasus. Selanjutnya bagian 5. Contoh studi kasus dan penerapan nyata. Contoh yang pertama, studi kasus di bidang pendidikan. Seseorang peneliti ingin memberitahu bagaimana pengalaman siswa SLB dalam pembelajaran daring. Peneliti melakukan wawancara dengan siswa, guru, dan orang tua, serta mengamati aktivitas belajar daring selama 1 semester. Hasilnya menunjukkan bahwa akses teknologi menjadi hambatan utama, tetapi intervensi dari guru sangat membantu adaptasi. Contoh yang kedua, studi kasus di dunia bisnis. Studi kasus terhadap UMKM kopi di Yogyakarta yang bertahap di masa pandemi. Penelitian menyelusuri strategi mereka dalam mempertahankan konsumen, berinovasi dengan layanan pesan antar produksi, media sosial, dan kolaborasi dengan komunitas lokal. Selanjutnya bagian ke-6, etika dalam analisis studi kasus. Dalam studi kasus, peneliti sering berinteraksi langsung dengan partisipan dan mengali informasi yang bersifat pribadi atau sensitif. Oleh karena itu, etika penelitian sangat krusial. Beberapa prinsip etis yang harus diperhatikan. Yang pertama, persetujuan sadar. Partisipan harus diberikan informasi lengkap tentang tujuan, proses, dan implikasi penelitian, lalu memberikan izin secara sukarela. Yang kedua, kerahasiaan dan anonimitas identitas partisipan harus dijaga, data sensitif disamarkan atau dienkripsi. Yang ketiga, tidak merugikan penelitian, harus memastikan bahwa proses penelitian tidak membahayakan secara fisik, psikologi, maupun sosial bagi partisipan. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Peneliti harus jujur dalam proses analisis dan pelaporan hasil, tidak memanipulasikan data demi mendukung hipotesis pribadi. Etika ini bukan hanya formalitas, tapi
tetapi bagian dari integritas keilmuan yang sangat penting, terutama dalam studi kasus yang melibatkan cerita manusia nyata. Bagian ketujuh ada studi kasus di era digital. Dengan perkembangan ekonomi, studi kasus kini juga merambat ke ruang digital. Penelitian studi kasus kini bisa dilakukan dalam konteks yang pertama, komunikasi daring, seperti forum, diskusi, grup media sosial, atau platform edukasi online. Yang kedua, ada analisis interaksi pengguna. Di platform digital seperti e-commerce, aplikasi pendidikan, atau media streaming. Selanjutnya, analisis interaksi pengguna. Di platform digital seperti e-commerce, aplikasi pendidikan, atau media streaming. Selanjutnya, digital, pendekatan online etnografi yang dilakukan secara online. Selanjutnya ada pengumpulan data, bisa dilakukan melalui wawancara via Zoom atau Google Map. Observasi forum, diskusi daring, analisis konten media sosial, blog dan vlog. Namun ini menuntut peneliti untuk lebih kritis terhadap validitas data digital dan tetap memperhatikan aspek etika dan privasi digital. Bagian 8 ada refleksi dan relevansi studi kasus. Mengapa studi kasus tetap relevan? Yang pertama, kita hidup dalam dunia yang kompleks di mana tidak semua hal bisa dijelaskan dengan angka atau statistik. Yang kedua, studi kasus membantu mengungkap cerita di balik data, menjawab mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi, bukan hanya apa yang terjadi. Yang ketiga, kebijakan publik, pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Studi kasus menyediakan narasi yang bermakna untuk pengambilan keputusan yang lebih manusiawi dan kontekstual. Misalnya, satu laporan statistik bisa menunjukkan bahwa angka dropout siswa, tapi hanya lewat studi kasus kita bisa tahu bahwa penyebabnya adalah tekanan ekonomi, kurangnya akses digital, atau dukungan keluarga yang minim. Jadi, metode studi kasus merupakan pendekatan penelitian yang sangat efektif untuk memahami suatu fenomena secara logistik dan kontekstual. Proses analisis data dalam studi kasus meliputi pengumpulan dari berbagai sumber, redukasi data, penyajian data, identifikasi tema, penarikan kesimpulan, dan interpretasi yang bermakna. Studi kasus tidak hanya mengandalkan metode, tapi juga sensitivitas penelitian terhadap konteks sosial dan kemanusiaan. Metode ini tetap relevan di era digital, bahkan berkembang dengan pendekatan baru seperti studi kasus daring dan analisis perilaku digital. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami metode studi kasus secara lebih komprehensif dan siap menerapkannya dalam penelitian atau tugas akademik kamu. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan share ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.